Halo Study Buddies, perkenalkan nama saya Katarina Anastasia Kristanti Bogor dengan NIM 2101040033. Saya mahasiswi program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya dan juga teman-teman akan membahas materi tentang perkembangan siswa sebagai subjek belajar dengan 3 topik, yakni yang pertama, definisi perkembangan siswa, yang kedua, bentuk perkembangan siswa, yang ketiga, pendidikan moral siswa. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik, atau proses untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau nilai-nilai melalui pengalaman dan pengajaran. Pengalaman dapat berupa pemecahan masalah, observasi, atau praktik, sedangkan pengajaran dapat dilakukan oleh guru, mentor, atau melalui media pembelajaran elektronik. Pembelajaran tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga dapat terjadi di tempat kerja, dalam lingkungan masyarakat, dan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan dan karir seseorang. Yang pertama, definisi perkembangan siswa. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Sementara siswa merupakan orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Mengacu dari beberapa istilah siswa, siswa diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan yang dalam beberapa literatur murid juga disebut sebagai anak didik. Nah, jadi perkembangan peserta didik memiliki arti sebagai suatu tahapan perubahan seorang peserta didik baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Mempelajari perkembangan peserta didik merupakan suatu keharusan bagi setiap pendidik. Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa, memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan dewasa. Memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan tahap-tahap perkembangannya atau anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua, bentuk perkembangan siswa. Bentuk perkembangan siswa adalah proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada siswa secara fisik, emosional, sosial, kognitif, dan bahasa dalam jangka waktu tertentu. Bentuk perkembangan siswa dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkembangan fisik yang melibatkan pertumbuhan tubuh, pengembangan otot, dan kemampuan motorik. Perkembangan emosi dan sosial melibatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain, memahami perasaan mereka sendiri dan orang lain, dan mengatur emosi mereka. Perkembangan kognitif di sini melibatkan kemampuan siswa dalam belajar, berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Perkembangan bahasa melibatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan bahasa secara efektif. Bentuk perkembangan siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, lingkungan budaya, pendidikan, pengalaman sosial, dan pengaruh keluarga. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan orang tua untuk memahami bentuk perkembangan siswa dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Yang ketiga, pendidikan moral siswa. Pendidikan moral merupakan suatu proses pembentukan karakter dan sikap positif yang baik pada individu agar dapat bersikap moral dan sopan santun. Pendidikan moral sangat penting bagi siswa karena dapat membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan memiliki etika yang baik.
Nilai moral materi ini membahas tentang nilai-nilai moral yang penting untuk ditanamkan pada siswa, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, rasa empati, dan lain sebagainya. Pemahaman etika materi ini membahas tentang pemahaman etika yang harus dimiliki oleh siswa, seperti norma-norma kebaikan, kesusilaan, serta pengetahuan tentang tindakan yang baik dan yang buruk. Selain itu, materi tentang berperilaku baik di masyarakat merupakan materi yang harus dipelajari karena membahas tentang cara berperilaku baik di masyarakat serta bagaimana menjaga hubungan baik antara individu dan masyarakat. Selain itu, pentingnya memahami perbedaan dari berbagai sudut pandang seperti perbedaan agama, budaya, ras, dan cara hidup merupakan pendidikan moral yang sangat penting bagi siswa. Mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, beretika baik, dan dihargai oleh masyarakat. Oleh karena itu, materi pendidikan moral harus tetap diberikan dan dikembangkan pada siswa agar dapat memperkuat karakter dan sikap moral yang baik. Sekian materi perkembangan siswa sebagai subjek belajar yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Apabila ada salah kata, intonasi, ataupun penyebutan, saya minta maaf karena kita masih sama-sama belajar untuk esok yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Salve.